lagi bersama kami, Kak Eska, Kak Elsa, dan Kak Pipit. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, Engkau berkati acara ibadah kami, biar kami dapat duduk tenang dan menangkap semua firman pada hari ini. Berdoa, ya, amin. Ayo adik-adik, mari bagi diri semuanya. Kita serukan nama Yesus. Ayo Kak Eska. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. loh, Kak Pipit sama Kak Elsa, kok bajunya merah putih begini? Iya dong. Iya dong, kita kembaran ya Kak, kita Iya, janjian kembaran. karena tema kita hari ini nih Kak, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Indonesia. Nah adik-adik, siapkan hatinya ya. Kita mau angkat pujian penyembahan. Oke. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebelum
kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman-Mu jadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami mau praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik yang di rumah, supaya mereka boleh semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk firman, kakak mau tanya nih, minggu lalu ceritanya tentang apa firman Tuhannya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, ingat-ingat. Apa ya? Apa ya? Ada tuh, oh ada yang angkat tangan. Tentang siapa ceritanya? Tentang apa? Oh iya betul. Minggu lalu cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tentang apa? Tentang kesabaran. Nah, minggu ini masih sama. Kita mau belajar dari teladan Bapak Abraham, tapi bukan tentang kesabaran. Belajarnya tentang apa ya? Ya kita mau belajar ya hari ini ya. Bapak Abraham sama Bapak Lot. Siapa yang tahu Bapak Lot? Siapa yang tahu Bapak Lot? Oh iya tahu ya, semua tahu ya. Bapak Lot itu adalah keponakannya Bapak Abraham. Suatu hari ketika mereka keluar dari tanah Ur Kasdim gitu ya, mereka kan ke tanah perjanjian yang dijanjikan sama Tuhan gitu. Nah, udah ketemu tuh tanah itu, si Bapak Abraham bilang, sudah Lot, kita harus berpisah. Kamu mau kemana? Kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu ke kiri, aku akan ke kanan, gitu kata Bapak Abraham. Terus Lot lihat, mana ya? Wah, di sana itu di lembah Yordan itu kayaknya tanahnya subur. Aku mau di sana aja Bapak Abraham. Aku mau di sana aja. Ya sudah, kamu pilih di sana, berarti aku ke sana, kata Bapak Abraham. Tanpa lo tahu adik-adik, di lembah Yordan itu ada kota Sodom dan Gomora. Nah, lo tinggallah di Sodom itu. Tanpa lo tahu, di kota Sodom itu orang-orangnya suka melakukan kejahatan, suka melakukan dosa, suka membuat hati Tuhan sedih. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh. Wow, serem ya. Mereka mencuri. Terus mereka suka berfoya-foya, suka mabuk-mabukan gitu ya. Terus mereka suka bergaul bebas. Pokoknya
Mereka suka mendukakan hati Tuhan. Lot nggak tahu itu. Ketika Lot tinggal di situ, barulah dia tahu, wah, orang-orang di sini itu pada jahat-jahat. Mereka nggak mau bertobat, malah melakukan dosa lagi, dan dosa lagi. Nah, di situ Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan berfirman ke malaikatnya, kita mesti memusnahkan gitu ya. Kalau di zaman sekarang, kita mesti memusnahkan kota ini karena kota ini tidak mau menuruti perintahku, kata Tuhan. Nah, ketika mau dimusnahkan, Tuhan ingat sama Bapak Abraham. Dia ingat karena dia berjanji kalau keturunannya Abraham itu akan banyak sekali. Nah, tapi di Sodom ada keluarganya Abraham. Siapa? Bapak Lot. Nah, Tuhan berfirman sama Bapak Abraham ini. Dia bilang sama Bapak Abraham, kalau Tuhan akan memusnahkan Sodom. Wah, Bapak Abraham kaget tentunya. Jangan Tuhan, di sana kalau ada orang benar gimana? Masa orang benar itu juga akan musnah, akan hancur, gimana dong? Gitu kata Bapak Abraham. Bapak Abraham bilang sama Tuhan, kalau ada 50 orang benar aja, apakah engkau akan mengampuni kota itu? Kata Tuhan, 50 orang benar ada di sana, aku akan mengampuni kota itu. Terus Bapak Abraham bilang, jangan 50, 40 aja Tuhan. Kalau ada 40 orang benar aja di kota itu, engkau akan mengampuni kota itu? Iya, akan mengampuni. Bapak Abraham berpikir lagi, jangan 40, 30, berpikir ulang, 20. Terus dia berpikir lagi, jangan Tuhan, gimana kalau 10 orang benar ada di kota itu? Apakah engkau akan mengampuni kota itu dan tidak akan membinasakannya? Kata Tuhan, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora yang berdoa untuk Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Tidak ada 10 orang benar yang hidup di kota Sodom dan Gomora. Jadi semua orang berbuat jahat, semua orang berbuat dosa. Makanya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan sama Tuhan, dihancurkan sama Tuhan. Nah, cerita ini adik-adik bisa baca di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Di situ dikatakan bagaimana Abraham berdoa, bagaimana Abraham bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomora supaya Tuhan jangan hancurkan kota itu, supaya Tuhan ampuni kota itu. Tapi ternyata nggak ada orang benar di sana gitu. Nah, dari Bapak Abraham ini kita mau belajar keteladanannya apa? Dia adalah orang yang tulus hati. Dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan kota Sodom. Dia memikirkan Gomora. Dia memikirkan orang-orang yang ada di sana. Dia mau berdoa. Nah, kita mau jadi Abraham masa kini. Adik-adik, siapa mau jadi Abraham masa kini? Artinya mau berdoa buat kota kita, mau berdoa buat bangsa kita. Mau ya, pasti ya. Kita tinggal di mana? Di Indonesia. Makanya tadi Kak Elsa sama Kak Pipit pakainya bajunya merah putih. Nah, karena kita cinta Indonesia. Nah, kita tinggal di bangsa Indonesia. Kita tinggal di kota Bekasi. Berarti kita mau seperti Bapak Abraham. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk kota kita, supaya Tuhan ampuni bangsa kita, supaya Tuhan selamatkan kota kita, bangsa kita. Kenapa? Kenapa kita mesti berdoa Kak buat kota kita? Kenapa kita mesti berdoa Kak buat bangsa kita? Nah, kakak punya cuplikan video yang nanti habis lihat video ini nih, kakak yakin dan percaya pasti adik-adik langsung bilang, Mah, Pah, Kak, adik, ayo kita berdoa buat kota Bekasi. Ayo kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Ya, kita lihat ya videonya dulu ya. Silakan dilihat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah, gimana adik-adik? Habis adik-adik lihat video itu sedih ya? Gimana Indonesia mengalami pandemi COVID-19? Mungkin keluarga kita ada yang sudah mengalaminya, sudah terkena virus COVID-19 itu, bahkan mungkin ada yang sudah meninggal gitu ya. Terus bagaimana banjir melanda Indonesia, bahkan Bekasi, rumahnya kakak juga waktu itu kebanjiran, kena banjir. Terus gempa bumi di Jawa Timur, di Kota Malang gitu ya. Banjir bandang di Manado. Terus ada gunung meletus. Semua bencana alam terjadi gitu ya. Ada kecelakaan pesawat, ada kecelakaan kapal selam gitu ya. Kita mengalami hal-hal yang mengerikan, kita mengalami hal-hal yang serem gitu. Nah, ini saatnya kita berdoa buat bangsa kita. Tapi aku masih kecil kak, aku masih belum sekolah. Aku gimana caranya berdoa? Berdoa nggak harus yang kata-katanya indah, nggak yang harus kata-katanya bagus. Kita cukup berdoa, Tuhan ampuni bangsaku, ampuni kotaku, selamatkan bangsaku, selamatkan kotaku, biar damai, biar aman, biar sejahtera gitu ya. Ketika Tuhan melihat, oh di kota Bekasi orang-orangku berdoa untuk kota Bekasi, Tuhan akan selamatkan kota Bekasi. Tuhan lihat Indonesia, oh banyak orang di Indonesia yang berdoa untuk Indonesia, banyak orang benar yang berdoa untuk Indonesia. Mereka nggak melakukan kejahatan, mereka berbuat baik dan mereka berdoa. Maka Indonesia ini akan diselamatkan sama Tuhan. Kita juga memperdoa untuk pemimpin kita. Pemimpin kita dari Bapak Presiden. Siapa Bapak Presiden kita? Ya betul, Bapak Joko Widodo. Terus kita berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk gubernur, wali kota dan semuanya. Kita berdoa untuk pemimpin kita.
Kita juga mau berdoa seperti Abraham berdoa untuk orang-orang Sodom dan Gomora. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Kita mau berdoa untuk mereka, sehingga Tuhan melihat mereka itu bertobat, mereka itu pulih, dan Tuhan memulihkan Indonesia. Nah, adik-adik, kakak punya peta Indonesia nih. Kakak bikin sendiri nih ya peta Indonesianya. Banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Di pulau-pulau itu banyak sekali kota-kotanya, banyak sekali. Nah, kita mau berdoa. Jadi jangan, aku mau berdoa cuma buat Bekasi doang. Aku cuma mau berdoa buat Jakarta doang. Ternyata banyak banget. Di Indonesia ini semuanya terdiri dari pulau-pulau yang di dalamnya ada kota-kotanya kecil. Ini Sumatera, Aceh, Sumatera. Ini Pulau Jawa, kita tinggal di sini. Ada Bali, ada Nusa Tenggara. Terus ada ini Kalimantan. Ini ada Sulawesi, ini ada Maluku, itu ada Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kaya sekali akan pulau-pulau. Indonesia banyak sekali kota-kota di pulau-pulau itu gitu ya. Kita mau berdoa, mungkin kita berasal bukan dari Bekasi. Kalau kakak berasal dari Semarang itu mungkin di daerah sebelah sini. Nah, aku mau berdoa buat kota Semarang. Mungkin adik-adik ada yang berasal dari Batak. Batak berarti di sebelah sini ya, di Sumatera. Nah, aku mau berdoa buat kota Medan. Atau kak, aku dari Kalimantan, dari Samarinda misalkan, ada di daerah sini ya, aku mau berdoa buat Samarinda. Atau kak, aku dari Papua di sebelah sini, aku mau berdoa buat Papua. Aku dari Aceh kak, aku mau berdoa buat Aceh. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang membutuhkan doa-doa kita adik-adik. Kita mau bersyafaat, kita mau berdoa untuk orang lain sehingga mereka juga diselamatkan. Gak cuma kita doang yang diselamatkan gitu ya, tapi orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik kalau punya peta di rumah atau peta di rumah gitu ya, kita mau bentangkan peta itu. Terus kita mau berdoa untuk Indonesia gitu ya. Kan banyak sekali. Nah, kita mau arahkan tangan kita. Aku berkati Sumatera, aku berkati Kalimantan, aku berkati Sulawesi, aku berkati Pulau Jawa, aku berkati Bali dan Nusa Tenggara, aku berkati Maluku, dan aku berkati Papua. Aku berkati semua Tuhan pulau-pulau di Indonesia. Aku berkati semua Tuhan kota-kota di Indonesia. Selamatkan Tuhan, kayak Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Aku juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Gitu ya adik-adik ya. Tadi yang kakak bilang, aku masih kecil kak, aku gak bisa berdoa. Bisa. Tuhan ampuni Indonesia, itu aja gak apa-apa. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan, aku pengen Indonesia aman. Tuhan, aku pengen kotaku aman gitu. Nah, ketika kita mau berdoa, kita bersyafaat, Tuhan pasti akan dengar dan Tuhan akan selamatkan kota kita, selamatkan bangsa kita, dan pulihkan semuanya. Jadi adik-adik, ini tugas kita, bukan tugas Bapak Pendeta, bukan tugas kakak-kakak sekolah minggu, tapi tugas kita semua, adik-adik dan kakak, bertugas untuk berdoa untuk kota dan bangsa kita. Oke, sekarang kita mau berdoa ya, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa untuk kota-kota di Indonesia ya. Semuanya sikap doanya. Kalau yang punya peta yang mungkin kelas 3, 4, 5, 6 gitu, boleh diambil dulu petanya. Oke, udah diambil. Ya, sudah diambil. Nah, terus kita bentangkan petanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau sama-sama berdoa untuk pulau-pulau di Indonesia ya. Kita mau tumpang tangan untuk pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar keteladanan Abraham. Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Abraham berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami mau seperti Bapak Abraham Tuhan. Kami mau punya hati yang rindu berdoa untuk kota-kota di Indonesia, untuk kota kami Bekasi, untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa dari Pulau Sumatera, kami berdoa dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara. Kami berdoa untuk Maluku dan Papua, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan berkati pulau-pulau di Indonesia, bahkan kota-kotanya Tuhan berkati, dari kota besar hingga kota yang terpencil Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, selamatkan Tuhan orang-orang yang di dalamnya. Mereka yang belum kenal Tuhan, biar mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka yang melakukan dosa, biar mereka boleh bertobat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa,
Ketika adik-adik berdoa di rumahnya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan selamatkan kota kami. Terima kasih Bapak, ajari kami seperti Bapak Abraham yang dengan tulus hati dan mau mengasihi orang lain dan peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, nanti boleh setiap malam kalau adik-adik berdoa sama papa mamanya diselipin doa untuk kota dan bangsa kita. Nah adik-adik, kakak punya ayat hafalan nih. Kalau tadi adik-adik udah dengerin cerita, sekarang adik-adik bersiap-siap untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ini panjang nih ya ayat hafalannya. Adik-adik boleh merem atau adik-adik boleh pakai gaya gitu ya. Nanti kalau sudah dihafalkan, tapi jangan dihafalin doang, itu juga dilakukan. Berarti aku harus berdoa nih gitu ya. Nah kalau sudah hafal, boleh dikirim ke nomor di bawah ini nih. Dan nanti kalau yang bagus, yang lancar, yang nggak nyontek gitu ya, nggak nyontek kayak kakak ini, nanti ada sesuatu buat adik-adik, oke? Jadi dihafalkan. Nah adik-adik, berikut ini adalah nama-nama pemenang dari ayat hafalan dari Kak Erna. Shalom Kak, nama saya Gracia. Ayat hafalan minggu ini dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak Joyce, nama saya Rani, kelas TKA. Sekarang saya mau ayat hafalan 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke Kak, God bless you. Kakak, nama saya Teresa Putri, saya dari TKB. Ayat hafalan minggu ini 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. Halo, nama saya Vanessa Angelin. Saya dari kelas 2A. Ayat hafalannya adalah 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya Vanessa Angelin. Sekian dan terima kasih. Dadah. Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Selamat ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah online hari ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu.